Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Punya roti tawar yang sudah keras, yang sudah nggak mau dimakan lagi, kita bikin jadi lebih kekinian. Kalau udah diolah seperti ini, dijamin bakal jadi rebutan. Dijadikan ide jualan pun ini oke banget. Langsung saja ke resep yang pertama. Kali ini saya akan membuat roti boy atau roti O ya, yang topping atasnya dikasih kayak gini, dan ini menggunakan roti tawar, jadi simple banget, cocok bagi teman-teman yang malas-malas proofing atau bikin adonan roti ya. Seperti ini juga, ini sama-sama enaknya. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita siapkan bahan-bahannya. Ada roti tawar, lalu 1 butir telur, 50 gram gula halus, 60 gram mentega, 1 bungkus kopi tanpa ampas, dan 70 gram tepung terigu protein sedang. Pertama-tama kita larutkan dulu kopinya dengan air panas. Air panasnya sedikit saja, kurang lebih 15 sampai 20 ml. Jadi agar kopinya larut saja ya teman-teman. Ini sedikit seperti ini. Yang penting kopinya larut. Kita aduk sampai kopinya larut ya. Lalu kita siapkan adonannya. Kita bikin adonannya. Siapkan mangkuk yang agak besar. Masukkan mentega atau margarin. Tambahkan juga gula halus. Kita aduk-aduk dengan whisk saja seperti ini, sampai tercampur antara gula halus dan mentega atau margarinnya. Nah, udah sampai seperti ini, menteganya jadi lebih lembek ya, lebih lembut. Bisa kita masukkan 1 butir telur ya teman-teman. Ini kuning dan putihnya kita pakai ya. Jadi 1 butir telur utuh. Kita kocok kembali menggunakan whisk seperti ini, sampai tercampur rata ya antara telur, gula, dan margarinnya. Ini cocok banget ya dijadikan untuk ide jualan juga, apalagi untuk anak-anak sekolahan. Ini tentunya akan laris manis. Yang bikinnya pun bisa anak kosan gitu ya, karena ini tidak menggunakan oven, tidak menggunakan mixer, dengan bahan-bahan seadanya dan dengan peralatan yang seadanya juga ya teman-teman. Nah, ini kita tambahkan kopinya yang sudah larut. Ini nggak tahu ya, pertama kali dinamakan roti boy itu kenapa ya? Apa mungkin karena penambahan kopi, jadi kalau kopi itu identik dengan laki-laki ya, dengan boy. Kurang tahu juga ya. Karena ini saya tahunya pada umumnya dikasih nama roti boy atau roti O ya, kalau yang roti dikasih topping kayak gini ya teman-teman. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur, baru terakhir masukkan tepung terigunya. Diaduk kembali menggunakan whisk seperti ini. Ini kalau teman-teman tidak punya whisk, bisa menggunakan garpu juga ya. Yang penting adonannya bisa tercampur rata ya teman-teman. Teman-teman kalau mau yang rajin ya, yang biasa bikin-bikin, rotinya bisa bikin sendiri ya, tidak menggunakan roti tawar, biar lebih enak, lebih terasa seperti roti boy atau roti O nya ya. Tapi buat teman-teman yang tidak punya mixer, tidak punya oven untuk bikin rotinya, bisa menggunakan roti tawar seperti ini. Tinggal dikasih topping. Nah, ini kita masukkan adonan yang sudah jadinya ke plastik segitiga atau piping bag ya, biar lebih mudah saja mengaplikasikannya ya teman-teman. Kalau tidak ada, bisa langsung pakai sendok ya, diratakan gitu. Nah, ini untuk bagian dalamnya biar lebih enak, lebih berasa, kita olesi dulu dengan margarin atau
dengan butter juga boleh ya, kan lebih enak. Nah ini bagian bawahnya ya, untuk bagian bawahnya kita olesi dengan margarin seperti ini sampai semua bagian rotinya ya, semua rotinya maksudnya. Ini rotinya udah agak keras ya teman-teman, udah kurang begitu dimakan sama anak-anak, jadi kita olah menjadi makanan baru yang tentunya akan lebih diminati oleh anak-anak ya. Ini tinggal di topping atasnya seperti ini, lebih mudah dengan plastik segitiga ya. Kalau tidak ada, oles-oles saja dengan sendok ya. Nah, tinggal kita panaskan teflon, lalu tambahkan margarin atau butter, kita lelehkan biar rotinya itu nantinya tidak nempel-nempel ya, karena ini teflonnya juga udah rusak ya, anti lengketnya udah mengelupas. Nah tinggal kita panggang ya di teflon dengan api kecil biar nggak gampang gosong, atau api sedang ya. Nah kalau bagian bawahnya udah kecoklatan, udah matang, tinggal kita balik, kita masak adonan terigu dan telurnya itu, yang adonan kopinya, sampai matang juga ya, sampai berwarna kuning kecoklatan gitu. Ditunggu aja ya teman-teman, jangan ditinggal, takutnya keburu gosong ya, karena ini cepet banget, apalagi kalau menggunakan api kompor yang sedang. Nah ini udah jadi seperti ini ya teman-teman, mudah banget bikinnya. Ini bisa jualan di sekolahan ya, di depan sekolahan gitu, pastinya bakalan menarik pembeli ya, karena ini pas dipanggang ini harumnya wah kemana-mana ya teman-teman, harum dari kopinya, harum dari menteganya, pokoknya ini bakalan mengundang pembeli ya. Ini udah jadi seperti ini, simpel sekali, tinggal kita potong biar lebih cantik ya tampilannya. Bisa seperti ini atau bisa dijual persatuan seperti ini, atau dibagi dua seperti ini, lebih cantik ya teman-teman. Jadi bentuknya segitiga seperti ini. Mudah sekali membuatnya, rasanya enak, tidak kalah dengan yang dijual di resto-resto itu ya, atau di toko-toko roti. Ini kita lihat, ini masih empuk ya, tapi luarnya itu garing, dalamnya masih lembut. Pokoknya wajib dicoba ya teman-teman. Manisnya pas, kopinya kerasa, wangi juga, pokoknya recommended. Apalagi ini untuk sarapan cocok banget ya, sama teh hangat atau dengan kopi ya. Untuk resep yang kedua, kali ini saya akan berbagi resep roti lava. Ini bikinnya mudah banget, simple, nggak sampai 10 menit langsung jadi, dan rasanya pun jangan ditanya, dari tampilannya juga sudah menggiurkan sekali. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama-tama kita pecahkan 1 butir telur, lalu kita kocok. Ini dipakai ya, kuning telur sama putihnya, dikocok sampai tercampur rata. Baru setelah tercampur kita tambahkan coklat bubuk. Ini penambahan coklat bubuknya sengaja tidak saya video atau di-cut videonya, karena memang waktu itu ini bikin videonya udah lama banget, dan waktu itu belum tahu kalau merek coklat bubuk ini terafiliasi dengan Israel ya teman-teman. Jadi ini juga tadinya tidak akan diupload, tapi sayang juga, jadi sekalian edukasi juga ya teman-teman. Kalau misalnya kita udah tahu bahwa produknya terafiliasi dengan Israel, tidak usah dibeli ya. Ini karena sebelum saya tahu udah lama banget, jadi waktu itu belum tahu ya teman-teman. Nah ini kita tambahkan kental manis secukupnya,
kurang lebih 1 saset ya kalau di saset. Lalu tambahkan 50 ml susu UHT. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Ini bikinnya mudah banget, tapi rasanya itu enak banget ya. Dan enaknya itu bukan karena salah satu merek coklat bubuk ya, tapi emang perpaduan yang pas aja antara roti dan coklat bubuk dan juga susu dan telurnya juga gitu. Jadi ini sayang banget untuk saya hapus. Jadi saya upload saja, tapi maaf ya kalau banyak ada yang tidak nyaman karena ada yang disensor-sensor gitu. Nah, ini setelah tercampur rata, rotinya tinggal kita masukkan seperti ini sampai semua bagian rotinya menyerap adonan telur dan susunya ini ya. Nah, sampai gini rotinya, sampai jadi basah semuanya ya, jadi lembek kayak gini. Ini saya gunakan 4 buah roti ya, roti tawar. Jadi kalau punya roti yang udah agak mengeras gitu, udah nggak laku dimakan sama anak-anak, bisa jadi alternatif ya, dibikin seperti ini. Apalagi ini bikinnya mudah banget, cepet, simple, jadi cocok ya untuk dijadikan sebagai ide sarapan ya, atau ngopi-ngopi santai di sore hari. Pasti ini semuanya suka. Nah, kalau sudah disiapkan rotinya, tinggal kita lelehkan atau tumis margarin atau mentega sampai meleleh semuanya. Nah, seperti ini. Ini kebanyakan ya. Harusnya kurang lebih 1 sendok makan saja. Tapi nanti di tengah-tengah bisa juga ditambahkan kalau misalnya kurang ya teman-teman. Nah, tinggal kita panggang rotinya seperti ini, roti yang sudah kita rendam dengan cairan tadi sampai berwarna kecoklatan. Nah, seperti ini. Jadi cukup 1 kali balik saja ya teman-teman. Ini enak banget, roti yang tadinya udah agak mengeras jadi lembut kembali ya. Dan rasanya pun jadi berubah total, jadi enak banget pokoknya ya. Ini wajib dicoba ya teman-teman, karena bikinnya juga mudah, anti gagal ya. Ini kita panggang lagi sisanya. Lalu kita bikin untuk isiannya. Ini kita parut keju cheddar ya, sampai kurang lebih 50 gram, atau bisa lebih juga ya kalau teman-teman suka atau pecinta keju ya. Nah, ini kita siapkan bahan lainnya, ada 100 ml susu UHT dan kental manis secukupnya. Kita campur ketiga bahan ini ke dalam panci. Tinggal masukkan dan diaduk-aduk ya teman-teman. Campur-campur, aduk-aduk, jadilah makanan yang super enak. Untuk kental manisnya kurang lebih 1 sachet lagi, atau menyesuaikan dengan selera teman-teman ya, bagi yang suka manis atau gurih, jadi bisa menyesuaikan ya teman-teman. Nah, ini kita panaskan sampai kejunya larut dan tercampur rata seperti ini. Kalau teman-teman mau lebih kental, bisa tambahkan sedikit maizena ya, larutan maizena. Tapi jangan kebanyakan juga ya, nantinya nggak jadi lava ya kalau terlalu kental. Jadinya tidak meleleh, meleleh gitu ya, melebar. Nah, seperti ini saja pokoknya sampai kejunya larut dan susunya jadi agak mengental gini ya, sampai mendidih dan kekentalan yang kita inginkan. Ini saya rasa sudah cukup, tinggal kita sajikan. Kita susun roti, tambahkan sedikit aja kental manis, lalu bisa juga ditambahkan dengan coklat bubuk. Pastinya jangan merek yang ini ya teman-teman ya,
karena ini terafiliasi dengan Israel. Nanti sama saja kita malah membantu dalam memerangi saudara muslim kita ya. Jadi stop gunakan produk-produk yang masih terafiliasi dengan Israel, karena masih banyak produk-produk yang aman ya, yang tidak terafiliasi dengan Israel, banyak pilihan. Kita beralih hijrah untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Apalagi kalau misalnya kita bisa berbuat lebih, memberikan donasi, dan yang paling mudah itu kita selalu selipkan doa ya di setiap sholat kita, selesai sholat, untuk saudara-saudara muslim kita di Palestina, karena mereka sampai saat ini belum aman ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah disusun rotinya, tinggal kita tuangkan kuah yang atau lavanya yang sudah kita buat tadi secukupnya di atas roti, lalu kita taburi lagi dengan coklat bubuk. Ini lavanya, kuah lavanya banyak tersisanya ya, jadi bisa untuk bikin beberapa kali ya teman-teman. Ini dia hasilnya, begitu dipotong kayak lava ya, meluber kayak gini. Dan ini rasanya enak banget ya teman-teman, wajib coba karena bikinnya mudah, anti gagal, tapi rasanya berasa di resto-resto gitu ya, anak-anak suka banget. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.